البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarh Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita akan masuki pembahasan yang berikutnya, yaitu termasuk dosa-dosa besar. Yang selanjutnya adalah memakan harta riba. Kemarin sudah kami sebutkan sedikit mengenai bahayanya riba. Di antaranya adalah akan mendatangkan ancaman perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Artinya dalam ayat yang mulia tersebut Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jadi sama sekali upayakan semaksimal mungkin enggak ada riba sudah. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian benar-benar beriman, in kuntum mu'minin. In di sini in syartiyah. Di dalam ilmu bahasa Arab in syartiyah itu kalau awal mulanya aslinya diawalkan, tapi di sini diakhirkan. Berarti memberikan faedah pembatasan. Jika kalian benar-benar beriman, tinggalkan sisa-sisa riba. Maknanya gitu. Tapi kalau enggak melakukan bagaimana? Sudah datang petunjuk, datang dalil, datang nasihat, datang arahan, tinggalkan riba, dia malah senang dengan riba. Malah melakukan perbuatan ribawiyah misalkan. Hati-hati ancamannya. Fa illam taf'alu, ini syahidnya. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kumandangkanlah peperangan. Peperangan dari siapa? Allah dan Rasulnya. Perang melawan Allah dan Rasulnya, enggak akan menang. Nah, barakallahu fiikum, perhatikan, perang melawan Allah dan Rasulnya tidak akan pernah menang. Pasti kalah. Paham ya? Makanya orang-orang yang makan harta riba itu walaupun kelihatannya secara zahirnya kita saksikan nampaknya Masya Allah tenang, mereka gelisah. Paham ya? Kadang-kala mereka gelisah. Kenapa gelisah? Karena mereka sebagiannya sadar kalau harta itu harta riba. Banyak peringatan. Paham ya? Banyak peringatan, banyak nasihat. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, perkara riba ini sudah bisa dikatakan hampir semuanya, hampir semua transaksi kebanyakannya tidak terlepas dari riba ini, kebanyakannya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan apa? Hampir-hampir tidak ada yang terlepas dari debu-debu riba. Allahul musta'an. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya, halaman 283. Wa huwa iqradul mal ila ajalin muayyan muqabil ziyadatil muayyanah 'inda sadadil mal. Inilah praktek ribawiyah yang benar-benar nampak dan jelas. Yaitu meminjamkan harta sampai waktu, batasan waktu atau tempo yang ditentukan. Kemudian apa? Beriringan dengan adanya tambahan yang ditentukan ketika membayar hutang tersebut.
Oh ya, ketika membayar pinjaman tersebut. Ini yang sering kita saksikan kan? Minjamkan harta dengan nilai tertentu, dikasih batasan waktu untuk membayar, paham ya? Kemudian ketika bayar ada iringan apa? Tambahan tertentu. Minjamkan 10 juta, kalau mengembalikan 10 juta 500. 500 ini riba. Paham ya? Ini terkadang orang tidak merasa. Kata mereka ini kan bunga. Bunga mana? Bukan bunga itu. Paham ya? Nah, mungkin mereka menamakan bunga padahal itu riba aslinya. Paham ya? Nah, terus bagaimana solusi yang terbaik kalau orang mau pinjam-meminjam? Apakah dilarang oleh syariat? Tidak dilarang. Al-isti'arah, pinjam-meminjam itu boleh, tapi hindari yang mereka namakan dengan bunga tadi itu. Pinjamkan 10 juta, kembalikan 10 juta juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemarin sudah kita tanbih, hindari juga transaksi yang dibungkus dengan apa? Bungkusan sangat halus, padahal itu riba. Minjamkan uang dengan bentuk barang. Contohnya apa? Praktek yang dilakukan oleh BMT. Hati-hati. Bapak punya uang enggak? Enggak punya. Tapi bapak ini pengennya beli motor katanya. Sama BMT dipinjamin. Didatang bawa ke dealer, milih mana Pak motornya, Pak? Milih ini Jupiter Z. Milih Jupiter Z ya. Paham ya? Dibayar sama apa? Pihak BMT kontan di dealer tadi itu. Orang yang enggak punya uang ini mengembalikan ke BMT kredit. Hati-hati itu. Bentuknya halus sekali. Bantu katanya. Tapi mengembalikan ke BMT kredit itu berarti apa? Seakan-akan, ini para ulama telah membahas ini ya, seakan-akan minjamkan uang harga. Taruhlah motornya harganya 10 juta. Minjamkan uang 10 juta, mengembalikannya 12 juta. Riba. Cuman bentuknya barang. Halus permainannya. Hati-hati ya. Nah, terus bagaimana kalau bantu? Kalau mau bantu, pihak BMT punya motor disediakan, milih yang mana? Milih yang ini. Kalau kredit 12 juta, kalau kontan 10 juta, bebas. Tapi kalau dengan cara yang pertama tadi itu berbahaya. Seolah-olah menolong bantu tapi mengembalikannya lebih, itu namanya riba. Paham enggak surahnya? Bentuknya bedanya, paham enggak bedanya? Kalau yang kedua, memang pihak BMT ini menyiapkan motor yang mau dijual apa gitu. Jadi orang yang datang tinggal milih motor yang mana. Kalau kredit 12 juta, kalau kontan 10 juta, itu enggak ada iskal, jual beli kredit itu boleh. Selama tidak ada denda ketika telat bayarnya. Paham ya? Ini sekedar selingan, mirip dengan yang disebutkan sini, meminjamkan harta sampai waktu batasan tempo yang ditentukan beriringan dengan tambahan yang ditentukan ketika bayar hutang tersebut. Inilah praktek yang sering kita saksikan. Fal murabbi yastaghil hajatal faqir al-muhtaj ilal mal ini. Naam. Maka orang yang membungakan, mengembangkan harta tadi itu, orang yang melakukan transaksi riba tadi itu, yastaghil apa yastaghil itu? Yastaghil itu memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu ketika orang fakir itu butuh terhadap harta. Nah, kesempatan di situ. Ketika butuh didatangi. Mau pinjam enggak? Kalau minjam silakan tafadhal. Kurang dari 1 menit cair katanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, minjam 5 juta, enggak usah banyak-banyak bunganya. Nanti mengembalikannya bulan depan 5 juta 50.000. Tipis. 50.000-nya itu riba, hati-hati. Paham ya? Kalau minjamkan syar'i 5 juta dibalikkan 5 juta syar'i. Kalaupun terlambat bayarnya ditunda sampai waktu Allah telah mudahkan atau dimaafkan. Wah, cuma 5 juta aja enggak usah dibayar, Pak, tak maafkan. Bagus. Atau ditunda. Kalau Bapak belum siap, belum punya, ya udah nanti tahun depan. Tapi enggak ada tambahan gitu loh. Itulah pinjam-meminjam yang syar'i. Nah, hati-hati. Kita lihat sini. Wa yaskul na'am. Dhuhruhu bid-duyun al-mutaraqimah az-za'idah 'ala ra'sil mal. Allahu musta'an. Akhirnya orang fakir tadi itu berat. Berat untuk apa? Berat untuk mengimbangi atau membayar tadi itu dengan hutang-hutang yang bertumpuk-tumpuk, yang ditambahkan atas harta yang dipinjam. Minjamnya 5 juta, tambahannya 500.000. Nah, keberatan. Itu pun kalau bayarnya pas pada temponya. Tapi kalau melebihi temponya biasanya mereka berani mengundur tapi nambah juga.
karena Bapak belum mampu bayar pada tempo ini, ya udah kami undur Pak, bulan depan ya, tapi menjadi 5.550.000-nya ini karena terlambat bayar. Ini bukan riba ya Pak, ini denda katanya, sama aja. Allah musta'an, hati-hati, permainannya halus. Wal murabi yastaghil hajat at-tajir aw as-sani' aw al-mazari' aw ghairihim. Ini sudah kita saksikan seperti ini. Orang-orang yang membungkakan harta atau orang-orang yang melakukan praktek ribawiyah tadi itu, mereka apa? Menggunakan kesempatan. Mereka menggunakan kesempatan dengan apa? Nah, mengambil kesempatan itu ketika seorang pedagang atau pabrik atau petani lagi butuh. Wah, di situ datangnya dia. Kalau zaman sekarang kan mereka keliling. Pakai pakaian rapi, berdasi, pakai sepatu yang sudah apa namanya itu bersih itu ya. Nah, datang ketok-ketok, pinjam atau enggak nih Pak? Nah, catat. Lagi awal kali buka toko bangunan, datangi. Lagi ada orang mau tanam padi, datangi. Ditawari minjam atau tidak. Nah, itu mereka mengambil kesempatan di situ karena butuh, datangi sama dia. Mimman yuharrikuna al-iqtisad yastanam. Mimman yuharrikuna al-iqtisad. Yang mereka datangi adalah orang-orang yang menggerakkan ekonomi gitu loh. Jadi kalau orang menggerakkan ekonomi, perdagangan, pertanian, pabrik, itu datang oleh mereka itu loh. Mereka ngambil kesempatan di situ. Biasanya kan butuh uang banyak, iya enggak? Pertanian butuh uang banyak. Pabrik juga kadang butuh uang banyak. Paham ya? Nah, kemudian pedagang butuh uang banyak. Nah, mereka mengambil kesempatan di situ. Mengambil kesempatan di situ mendatangi untuk apa? Ngasih pinjaman, nawari pinjaman. Padahal di balik pinjaman itu ada apa? Bunganya tadi, riba. Allahul musta'an. Kita lihat. Yastaghil hajatahumul masah ila suyula an-naqdiyah. Yang mana barakallahu fikum orang tadi mengambil kesempatan. Kebutuhan mereka yang sangat untuk apa? Untuk segera mencairkan harta. Karena pengen segera cair gitu loh. Hartanya pengen segera ada untuk digunakan pertanian, perdagangan atau pabrik tadi itu. Nah, kesempatan mereka datang situ. Bapak minjam berapa, Pak? Semuanya ada, Pak. 5 juta siap, 10 juta pun siap, 500 juta pun siap, Pak. Semakin banyak semakin sedikit bunganya, Pak. Masih nyebutan bunga, berani dia. Kadang ada yang mengelabui. Bunganya 0,0000 sekian persen, ada duanya atau satunya itu. Kosongnya itu kelihatannya Masya Allah. Paham ya? Allahul musta'an, hati-hati. Hati-hati. Ini Syekh bin Baz Masya Allah menjelaskan sini. Fayufrid alaihim juz'an zaidan minal arbah. Akhirnya mereka menetapkan pada mereka, petani, pedagang, pabrik tadi itu, ada bagian tambahan dari untung yang mereka dapatkan. Jadi gini aja Pak, daripada Bapak nanti bingung, tak pinjamin 10 juta, dah silakan kembangkan Pak. Nanti kami ngambil dari untungnya saja. Paham ya? Jadi kalau untungnya Bapak sekian persen, kami ambil berapa persen dari itu. Jadi mengembalikannya itu dengan cara apa? Dengan cara lebih daripada yang dia pinjamkan, tapi bentuknya halus, mengambil dari untungnya. Paham ya? Allahu musta'an. Fima yuqriduhum duna an yakuna syarikan lahum, padahal dia bukan orang yang ikut berserikat di perdagangan itu. Hanya minjamkan modalnya, minjamkan uang tadi itu. Dia enggak ikut. Enggak kerja sama juga. Paham ya? Hanya bermodalkan minjamkan uang tadi itu, tapi ikut menikmati dengan cara riba tadi itu. Fima yata'arraduna lahu min makhatiril kasad wal khasarah. Mereka enggak ikut campur, orang-orang yang melakukan ribawiyah ini enggak ikut campur terhadap perkara yang mereka akan hadapi berupa apa? Resiko bangkrut atau rugi. Tahunya mereka minjamin, uangnya balikkannya lebih dengan cara mengambil dari sebagian keuntungan tadi itu. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa idza khasara hadzal tajir tarakamat 'alaihi duyun, ya kan? Sudah minjam uang 10 juta bangkrut. Apa yang terjadi? Apabila pedagang itu bangkrut, rugi, bertumpuk-tumpuklah hutangnya. Bayangkan, jadi lebih baik bagaimana solusi yang terbaik? Enggak usah hutang. Kalau enggak terpaksa itu enggak usah hutang sudah. Paham ya? Uang yang sedikit itu dimanfaatkan, nikmati gitu loh ya. Dikembangkan walaupun sedikit enggak masalah. Tapi kalau hutang dengan bank, hati-hati. Paham ya? Kalau enggak bisa bayar, semakin lama semakin naik bunganya.
dendanya semakin besar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wasahaqahu hadzal murabi, dan apa? Yang menghancurkan adalah apa? Orang yang mengembangkan harta ini. Yaitu apa? Orang yang melakukan pinjam-minjam ribawiyah tadi itu. Bayangkan surahnya bagus, bagus bentuknya itu ya. Minjamkan selesai. Tapi di balik itu ada praktek ribawiyah. Bainama law, berbeda halnya kalau seandainya kanu syuraka fil ribh wal khasarah, namanya berserikat tanam modal, kerjasama. Berbeda halnya kalau mereka itu syuraka. Apa syuraka? Kerjasama dalam masalah untung dan ruginya, tanam modal maksudnya. Itu lain halnya. Kalau tanam modal boleh mengambil keuntungan di situ karena memang jatahnya. Paham ya? Beda nih ya. Kalau tadi memang orang-orang ini bukan tanam modal wala kerjasama wala syai', cuma minjamkan. Minjamkan nanti ngambil keuntungan, ngambil apa? Ribanya itu bunganya dari keuntungannya. Kalau yang kedua ini beda surahnya. Yang kedua ini mereka berserikat, kerjasama. Cuman si fulan ini minjamkan modal atau tanam modal bersama mereka. Tapi sifatnya apa? Sifatnya berserikat dalam masalah untung dan rugi. Untung bersama, rugi bersama. Untung karena dapat apa? Keuntungan dari praktek apa? Barakallahu fi pekerjaan tersebut. Rugi ya mungkin karena dia sudah mengeluarkan uang tapi rugi. Si fulan rugi kenapa? Dia sudah kerjakan enggak dapat apa-apa. Ya, resiko tanam modal seperti itu. Paham ya? Resiko kerjasama, tanam modal itu untung bersama, rugi bersama. Jangan ngomong sama orangnya yang ngerjakan, pokoknya enggak mau tahu nih. Tak kasih modal 10 juta, kembangkan, kerjakan. Nanti setiap bulan anak harus mendapatkan 50%, enggak bisa. Mengharuskan enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena belum tentu nanti jalan gitu loh. Kasihnya yang menjalankan ternyata cuma dapat sekian, dituntut harus bayar 50%. Jadi kesepakatannya jangan seperti itu kesepakatannya. Kesepakatannya rugi bersama, untung bersama. Paham ya? Kalau untung sama-sama menikmati dengan kesepakatan yang disepakati, berapa banding berapa. Kalau rugi, dia sudah mengeluarkan harta, rugi. Yang si fulan tadi sudah mengerjakan pekerjaan, rugi, dia enggak dapat apa-apa. Sudah seperti itu. Kata beliau, "Na'am, hadza bijuhdihi wa hadza bimalihi." Yang ini dengan kerjaannya, keahliannya, yang ini dengan hartanya. Kama amarul Islam, sebagaimana agama Islam merintahkan. Untung bersama, rugi pun sama-sama merasakan. Waladnam, kata beliau, la darat ajalatul iktisad. Kalau dengan cara seperti ini, tanam modal, kerjasama, niscaya akan berputar roda ekonomi itu, kata beliau. Bisyakil mustamir, dengan bentuk yang terus menerus. Fi maslahil jami', pada kepentingan semuanya. Paham ya? Dengan cara seperti ini tidak masalah. Yang haram itu pinjam-meminjam ribawiyah. Walaupun bentuknya minjamin barang, tapi balikkan uang sama saja. Kalau ada unsur dilebihkan di situ, nah barakallahu fikum, dengan syarat kesepakatan pertama, itu riba. Sekarang pertanyaannya, kalau si A dia mau usaha, butuh uang 5 juta. Sama si B dipinjamin. Enggak ada syarat wala syai', minjamin 5 juta. Si A usaha dagang luar biasa, sukses dia, masyaallah. Di Indonesia punya 500 sekian cabang. Jual apa? Cilok. Paham ya? 500 cabang lumayan, sukses. Dengan pinjaman uang berapa tadi? 5 juta. Suatu ketika si A ingin mengembalikan sama si B. Si B, alhamdulillah, usaha kami sukses, berhasil, hingga saat ini sudah buka 500 cabang di Indonesia. Cilok barokah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ini tak balikkan uang dulu menjamnya 5 juta. Ini ada tambahan. Karena sudah senang antum minjamin, ini hadiah buat antum. Riba atau bukan itu? Bukan. Paham ya? Karena tidak ada syarat di awal. Kalau ada syarat di awal, ana siap minjamin antum nanti, tapi nanti kalau untung kasih ana ya sekian persen. Tak pinjamin nanti kalau antum usahanya sukses, ana dikasihnya. Itu jangan, itu enggak boleh kayak gitu. Paham ya? Mensyaratkan syarat yang batil itu enggak boleh. Minjam ya sah, pinjam selesai. Perkara dia mengembalikan nanti dengan yang sama yang dia pinjamkan, ya itu memang haknya. Tapi kalau dia rasa bersyukur, senang, paham ya? Kemudian karena senangnya dia balikkan 5 juta yang dulu ana pinjam, alhamdulillah ini usahanya sukses, dan yang ini yang di amplop ini hadiah buat antum misalkan. Enggak masalah. Paham ya? Itu namanya apa? Kembali ke hadis, la yahillu malum ri'il muslimin
illa min tibi nafsih. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dia sendiri. Enggak ada paksaan, wala permintaan, wala angan-angan, wala persyaratan pertama. Faham soal bedanya ya? Naam. Kita lanjutkan dikit lagi. Qala Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tatlimuna wa la tutlamun. Wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perhatikan baik-baik di sini. Ayat yang mulia ini ayat seputar riba dalam surat Al-Baqarah ini. Paham ya? Ayat yang ke-278 sampai 280. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Kalau kalian enggak ngerjakan, sudah didatangkan ayat, sudah didatangkan petunjuk, bimbingan, kok enggak ngelakukan, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kumandanganlah perang melawan Allah dan Rasulnya. Allahul musta'an. Namun jika kalian tobat, harta asal usul milik kalian kembali ke kalian. Harta asal usul maksudnya bagaimana? Harta inti yang milik dia. Kalau dia nabungnya 500 juta di bank, ya itu milik dia 500 juta. Sisanya itu bagaimana? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, tinggalkan, enggak usah peduli udah sisanya. Bunga-bunganya tinggalkan semuanya. Pendapat yang kedua, sebagian para ulama seperti Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin atau yang semisal mereka, bahwasanya apa? Boleh diambil tapi bukan dinikmati dia. Harta riba tadi boleh dia ambil tapi bukan dia yang menikmati. Diserahkan ke masalihul amah, kepentingan umum. Jalan raya, aspal, hajmik misalkan, paham ya? Atau yang semisalnya. WC umum, paham ya? Sebagian ada yang mengarahkan ke situ. Tapi sebagian mereka yang sangat berhati-hati, tinggalkan total, ambil 500 juta, biarkan bunganya. Aman sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Intinya dia jangan menikmati. Jangan menikmati harta riba tadi. Berbahaya barakallahu fiik. Naam. La tatlimun wa la tutlamun. Kalian enggak akan mendolimi dan mereka pun juga, dan kalian pun tidak akan didolimi. Kok mendolimi bagaimana? Lah kalau uangnya dipakai untuk praktek riba kan mendolimi orang lain. Ya kan? Dan kalian tidak didolimi. Kenapa? Karena harta kalian utuh. Ambil. Naam. Nah, solusi yang berikutnya, ayat yang berikutnya itu berkaitan masalah hutang. Bagaimana kalau belum mampu bayar hutang diapakan? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang punya hutang itu punya kesulitan bayar, tundalah sampai waktu dimudahkan. Satu, ditunda. Tapi jangan dilebihkan, ingat-ingat ya, jangan pernah dilebihkan. Bapak belum mampu bayar ya tahun ini, belum. Enggak masalah, Pak. Tahun depan aja, Pak. Semampunya, tahun depan silakan tafadhol. Ya, sebagaimana minjamnya 5 juta, kembali ke 5 juta juga, Pak. Kata dia siap, udah itu. Solusi pertama, ditunda tapi enggak dinaikkan. Paham? Yang kedua, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian sedekahkan, itu lebih baik untuk kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Bagaimana bentuknya sedekahkan ini maksudnya? Afan, Pak. Ternyata saya atau ana belum mampu bayar tahun ini. Lah hutangnya dulu berapa sih hutangnya? 5 juta, Pak. Kata yang menghutangi tadi mengatakan 5 juta enggak usah. Untuk antum aja. Dah, enggak usah bayar dah. Maafkan untuk antum 5 juta. Gampang. Khairul lakum. Itu lebih baik untuk kalian. Jadi ada dua. Yang enggak mau yang mana? Ya, urusan dia sih. Hukum asalnya bukan masalah itu mau atau enggak maunya ya. Hukum asalnya itu, dia boleh memaafkan, enggak usah dibayar. Paham ya? Itu hukum asalnya. Kalau misalkan dia maksa mau dikembalikan ya tergantung menerima atau enggak yang punya. Labas. Jadi ya itu tergantung masing-masing ya. Wa illa hukum asalnya kalau misalkan biasanya orang dimaafkan senang gitu bisa ya kan? Dah enggak usah 5 juta, enggak usah dibayar. Senang dia senang, yang satunya juga dapat pahala. Memaafkan kan? Ya enggak? Nah, tapi kalau misalkan dia pengennya pembayar itu ada juga model seperti itu. Paham ya? Cuman hukum asalnya yang kita ambil inti di sini, imam maafkan, imam menunda tapi tidak perlu melebihkan. Dua poin tadi itu ya. Na'am barakallahu fiik. Yang terakhir, wa qala alaihi salatu wassalam la'anallahu akilar riba wa mukilah. Rawa Muslim
Rawahu Tirmidzi bi sanadin sahih wa zada fihi wa syahidai wa katibah. Ini penting. Allah Ta'ala melaknat pemakan harta riba dan yang memberi makan dari harta riba. Nah, barakallahu fikum, ini hati-hati ini. Pemakan harta riba kena laknat, yang memberi makan harta riba juga kena laknat. Wasyahidai, dan yang menyaksikan. Transaksi ribawiyah itu ada yang menyaksikan enggak biasanya? Ada yang menyaksikan. Itu juga kena laknat. Wa katibah, sekretarisnya yang nyatat kena laknat juga. Hati-hati. Laknat itu kalau muncul dari Allah Ta'ala bukan sembarangan. At-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Ta'ala itu kalau apa? Kalau laknat itu muncul dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancamannya berat. Hati-hati ini ya. Nah, tukang parkirnya bagaimana Pak? Dikhawatirkan. Paham ya? Lebih baik menjadi tukang parkir tempat yang lain. Paham ya? Oh, tempat di bank itu hati-hati. Satpamnya, security-nya ya dikhawatirkan juga. Jadi mencari kerjaan yang lain. Nah, barakallahu fiik. Kemudian saking ngerinya dan juga dahsyatnya perkara riba, yang terakhir antum lihat hadisnya itu, wa riba bi jami'i anwa'i muharram. Riba dengan semua jenis-jenisnya haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ar-riba isnani wa sab'una baban. Ngeri ini. Riba itu memiliki berapa? 72 pintu. 72 pintu. Bayangkan, kan orang enggak terasa gitu ya. Mau mulai dari pintu perdagangan, jual beli, pinjam meminjam, pergadaian, ada ribanya juga. 72 pintu. Adnaha, yang paling rendahnya, pintu riba yang paling rendah dipermisalkan bagaikan apa? Wal iyadu billah, mislu ityanir rajul ummah. Seperti orang, na barakallahu fikum, berhubungan badan dengan ibunya sendiri. Bayangkan itu. Allah musta'an. Dipermisalkan apa? Seperti orang menzinai ibunya sendiri. Itu pintu riba yang paling rendah. Ngeri. Jadi upayakan semaksimal mungkin kita sebagai ahlu sunnah terkhususkan dan sebagai kaum muslimin secara umum hindari perkara riba ini. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, karena perkara yang sangat besar dan juga sangat ngeri dan ancamannya pun berat dan sumber apa? Sumber kehancuran keberkahan orang itu diantaranya riba. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah Taala menghapuskan keberkahan riba dan menumbuhkan pahala-pahala sedekah. Na'am barakallahu fikum. Hadis ini tadi yang terakhir, rawahu Tabrani fil Awsat bi sanadin sahih. Masyaallah. Adapun yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, hukum atau termasuk dosa besar adalah memakan harta anak yatim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.